ketemu lagi sama Kaludi. Puji Tuhan, kita masih boleh sehat, kita masih boleh kuat, kita masih boleh beribadah. Amin. Haleluya, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian. Saat hari ini ku datang lagi. Saat hari ini ku datang lagi menghadap Tuhan dan hendakkan diri mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, saat hari ini ku datang lagi. Saat hari ini ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Ikutnya kalau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami mau Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu, karena Tuhan Yesus layak dipuji dan disembah. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh ada, kami masih boleh sehat, dan kami masih boleh bergerak Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah nama-Mu dipuji melalui lidah bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ini, dan Tuhan tolong kiranya Engkau mau pimpin dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Kalau dia pengennya sih ngajakin adik-adik tepuk Yesus, tapi kalau dia duduk gimana dong? Ya udah tepuk Yesusnya nanti ya. Nextnya kalau kakak nggak pegang gitar. Nah, karena sekarang kita nyanyi dulu sama-sama. Adik-adik pasti udah tahu lagunya. Kita mau lagunya non-stop hari ini. Happy ya ya ya. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Oke? Senang ya? Wah, apa istimewanya Kak jadi anak Tuhan? Tuhan kita itu raja, Tuhan kita itu Tuhan di atas segala Tuhan. Kita anaknya. Luar biasa kan? Kita senang ya jadi anak Tuhan. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Asik-asik. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Asik-asik. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, senang ya jadi anak Tuhan Yesus, anak raja di atas segala raja. Aku anak raja, kamu anak siapa? Anak raja juga dong, anak Tuhan Yesus ya kan? Karena itu kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gentar, kita selalu berjalan bersama Tuhan. Yuk, kita mau jalan sama Tuhan ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
di surga kau ada, oh, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan. Kalau kita jalan sama Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Mendaki ke tinggi naik bukit, turun ke lembah, Tuhan Yesus selalu serta dengan kita. Amin. Di saat kita suka, di saat adik-adik sedih, di saat adik-adik senang, bahagia, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Karena itu jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau deket-deket sama Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Kita mau setiap hari, setiap janjinya Tuhan itu menjadi milik kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kalau mau berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau, kami mau lebih dekat dengan Engkau, kami mau selalu berjalan dengan Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah sore hari ini, saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Engkau pakai kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Juga urapi hati kami supaya kami bisa mengerti akan maksud-Mu, akan firman-Mu Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Haleluya, shalom adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun adik-adik berada, kapanpun adik-adik menonton video ini. Syukur pada Tuhan, pada hari ini kita bisa beribadah, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini Kak Joshua bakal sharing firman Tuhan, cerita di Alkitab yang harapannya bisa menjadi bekal, bisa jadi pembelajaran, bisa jadi pengingat buat adik-adik. Adik-adik bisa ingat ceritanya, adik-adik bisa hafal ceritanya, dan harapannya nanti adik-adik juga bisa lakukan apa yang Tuhan pesan melalui firman hari ini. Oke, adik-adik, hari ini Kak Joshua mau cerita tentang satu tokoh. Ya mungkin adik-adik jarang dengar, bisa jadi udah pernah dengar, tapi bisa jadi belum juga karena memang nggak sering gitu ya kita dengar cerita tentang orang ini. Ada seorang wanita di Perjanjian Lama. Jadi kita memulai ceritanya dari kitab Yosua. Kita mau lihat kitab Yosua ayat 6. Oke, di situ adik-adik bisa lihat judulnya. Di Alkitab ada judulnya Jatuhnya Yeriko. Oke, adik-adik langsung kebayangnya ceritanya tentang apa. Mungkin adik-adik ingat pas zaman dulu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Mesir memperlakukan bangsa Israel dengan semena-mena, dengan tidak baik. Dan akhirnya Tuhan membebaskan, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dipimpin oleh Musa. Dan di tengah jalan gitu ya, Musa digantikan oleh salah satu bangsa Israel juga menjadi pemimpin gitu ya, yaitu Yosua. Jadi pas mereka udah keluar dari perbudakan Mesir, mereka berjalan berkeliling gitu ya. Mereka banyak cerita yang terjadi, banyak kesaksian yang terjadi, banyak proses yang terjadi yang harus dirasakan oleh seluruh bangsa Israel. Dan setelah dipimpin oleh Yosua, nggak kerasa mereka udah dekat gitu ya di tanah perjanjian. Sebelum sampai ada satu negara, ada satu daerah, yaitu kota Yeriko. Jadi bisa dibilang ini kayak pintu terakhir atau penghalang terakhir gitu ya buat bangsa Israel tiba di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan singkat cerita, adik-adik mungkin tahu gitu ya, Tuhan menginstruksikan supaya bangsa Israel jalan berkeliling selama 6 kali, terus pada kesempatan terakhir yang 7 mereka keliling lagi dengan suara sorak-sorai yang lebih riuh gitu ya, sekeras-kerasnya meniup sangkakala segala macam 7 kali gitu. Dan akhirnya temboknya rubuh. Dan kalau misalnya ada lihat di ayat selanjutnya gitu ya, di ayat kalau misalnya ada dilihat di ayat-ayat 18, 17, 18 disampaikan bahwa Tuhan mengingatkan gitu ya, karena ini adalah bangsa yang asing, mereka sudah melakukan hal-hal yang jahat, dan Tuhan berfirman gitu ya, supaya pokoknya harus dihabisin semua, dikalahkan semua orang-orang yang ada di dalamnya tanpa terkecuali gitu ya. Jadi semuanya harus dikalahkan, semua harus ditumpas, tapi ada orang yang harus kalian jaga, ada orang yang harus kalian selamatkan, yaitu Rahab. Jadi kalau misalnya ada dilihat di Yosua 6 ayat 17, dan kota itu dan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan, hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Nah, jadi adik-adik, Kak Joshua hari ini mau cerita tentang seseorang wanita yang bernama Rahab. Siapakah Rahab?
Rahab adalah seorang wanita, seorang perempuan yang tinggal di kota Yeriko ini, di mana jadi cerita gitu ya. Kalau misalnya nanti adik-adik lihat di Yosua 2, pada suatu ketika Yosua menyuruh 2 orang gitu ya, mereka posisinya lagi udah di luar kota Yeriko gitu ya, agak jauh dari kota Yeriko. Mereka Yosua nyuruh 2 orang untuk coba kamu datang sembunyi diam-diam gitu ya, menyelinap masuk ke kota Yeriko untuk mengintai, untuk melihat kondisi orangnya seperti apa, kira-kira lawan yang akan kita hadapi ini seperti apa. Dan sampai di sana, masuk di sana, ternyata ya sambil mereka mengintai segala macam, tiba-tiba mereka harus sembunyi gitu ya. Mereka harus sembunyi karena mungkin sudah mau ketahuan atau ada yang curiga gitu ya. Jadi mereka berusaha sembunyi dan ternyata mereka dibantu sama Rahab. Jadi tadi adik-adik Kak Joshua ada bacain gitu ya bahwa eh, Rahab nolong 2 pengintai yang disuruh Yosua. Jadi tadi ya Kak Joshua bacain, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Jadi adik-adik, karena Rahab menyembunyikan orang yang disuruh Yosua untuk mengintai, maka eh, bangsa Israel, Yosua dan seluruh bangsa Israel menyelamatkan Rahab. Jadi ceritanya kalau misalnya nanti ada lihat di Yosua 2 ayat 1-9, adik-adik bakal lihat cerita tadi yang Kak Joto sampaikan gitu ya, ketika Rahab menyembunyikan bangsa Israel, 2 orang pengintai dari bangsa Israel itu. Terus dia juga jelasin, kenapa sih kamu mau gitu ya ngebantuin kita, nolong kita. Dan kalau misalnya ada nanti lihat di ayat 9, dia berkata gitu ya sama orang-orang itu, sama pengintai, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadap kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tampas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi kita bisa lihat gitu ya dari ayat ini bahwa Rahab dengar ternyata cerita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Mungkin adik-adik ingat ceritanya gitu ya tadi, tentang air laut terberau yang terbelah 2, terus juga peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh bangsa Israel. Itu dia dengar dan dia menyatakan gitu ya bahwa memang Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan Allah yang benar-benar Tuhan, baik di atas langit maupun di bawah bumi. Nah, adik-adik, apa sih yang akhirnya membuat Rahab ini jadi spesial gitu ya? Bahkan kalau misalnya adik-adik pengen tahu sespesial apa sih Rahab ini, kalau misalnya tadi adik-adik lihat gitu ya di Yosua 6, ternyata nggak cuma Rahab sendiri yang diselamatkan gitu ya ketika seluruh kota Israel dihabisin, ditumpas, dimusnahkan. Adik-adik juga nanti bisa lihat bahwa orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan dibilang kaumnya. Berarti nggak cuma saudara-saudara deket doang, tapi saudara-saudara jauh, om tantenya, bahkan mungkin ada keponakan-keponakan yang keturunan-keturunannya lagi gitu ya. Itu semua diselamatkan gitu oleh Tuhan. Nggak cuma itu adik-adik, nggak cuma keluarganya doang gitu ya, nggak cuma kaumnya doang yang diselamatkan. Kita juga bisa melihat bahwa nanti ternyata dari Rahab lah muncul
Obed, dari Rahab lah muncul Isai, dari Rahab lah muncul Daud, Raja Daud, dari Rahab lah nanti muncul keturunan yang nanti dibawa-bawa terus ujung-ujungnya eh, lahirlah Tuhan Yesus. Jadi nanti bisa lihat di Matius 1 gitu ya, bahwa Rahab ternyata salah satu nama yang dicantumin di sana. Jadi eh, tadi pertama dia bisa menyelamatkan kaumnya, dia bisa menyelamatkan keluarganya, terus dia juga bahkan dapat eh, kehormatan gitu ya untuk bisa tercantum gitu ya dalam silsilah Tuhan Yesus. Dan juga kalau misalnya ada lihat, kita mungkin bisa baca sama-sama di Ibrani 11 ayat ya Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ini mungkin kalau ada sering dengar, kakak sekolah minggu juga sering pakai ayat-ayat di Ibrani 11 ini. Ibrani 11 ini berisikan nama-nama orang-orang yang adik-adik sering dengar ceritanya, yang kalau dari judulnya dikatakan saksi-saksi iman. Jadi orang-orang yang karena imannya, eh, karena iya kepercayaannya kepada Tuhan, dia beriman pada Tuhan, bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh buat kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar satu hal yang sangat spesial, yang mungkin kesannya sederhana gitu ya, yang mungkin kesannya sederhana, tapi ternyata tadi ya, dengan kesederhanaannya itu bisa berbuah satu hal yang sangat besar gitu ya. Kita belajar bahwa ternyata Rahab nggak cuma percaya doang bahwa Tuhan yang disembah bangsa Israel adalah Allah, adalah Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar, tapi dia juga mau melakukannya. Tadi bolak-balik kita baca, Kak Joshua bacain, bolak-balik kita lihat ayatnya. Tadi salah satunya tadi yang di Ibrani 11 ya, ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tadi di ayat yang lain juga disampaikan Rahab tidak binasa, Rahab jangan dimusnahkan, Rahab dan keluarga dan kaumnya jangan dimusnahkan karena dia sudah menyembunyikan para pengintai-pengintai yang diutus Yosua. Jadi adik-adik, kita mau belajar ya, kita udah banyak, kita udah sering, adik-adik udah sering baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan di ibadah sekolah minggu maupun dari YouTube atau dari cerita-cerita yang lain. Ternyata ada satu hal yang nggak boleh sampai kita lupakan, yaitu melakukan firman Tuhan. Misalnya adik-adik mungkin sering dengar cerita, kita belajar dari Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh. Oke, kita udah dengerin, udah. Tapi dari sini kita juga belajar untuk juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar misalkan, kita dengar cerita tentang Daud melawan Goliat. Daud mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Kita juga mau nggak cuma dengerin doang ceritanya, tapi kita juga mau melakukannya. Seperti itu. Kita mau belajar dari Rahab bahwa Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu membenarkan, walaupun Rahab mungkin bukan bangsa Israel, mungkin bukan dari keturunan Israel gitu ya, orang asing, tapi Tuhan menyelamatkan, Tuhan membenarkan karena dia melakukan hal yang benar, karena ia nggak cuma percaya, nggak cuma beriman, tapi dia melakukan sesuatu kayak gitu. Walaupun mungkin nggak gampang ya adik-adik, ketika dia harus mungkin berhadapan sama kaumnya sendiri, sama bangsanya sendiri, mungkin orang yang
tadi ngejar pengintai itu nanya gitu ya ke dia, dan mungkin si Rahabnya takut gitu ya. Tapi dia tetap melakukan, dia tetap eh, menyelamatkan dua pengintai itu, dia tetap menyembunyikan dua pengintai itu, dia melakukan hal yang benar kayak gitu. Selain itu juga nggak cuma itu gitu ya, bahwa adik-adik Kak Joso juga juga merenungkan gitu ya, kalau misalnya adik-adik lihat pas kejadian tembok Yeriko jatuh, bangsa Israel masuk ke dalam kota itu menghabisi, memusnahkan semua. eh, Rahab itu pas dua pengintai itu datang, diingetin gitu ya, kamu jangan lupa kasih tanda di rumah kamu, dan juga pastiin jangan sampai ada yang keluar dari rumah kamu. Kak Joshua ngebayangin gitu ya, mungkin kita cuma dengar tentang Rahab doang gitu yang percaya kepada Tuhan, tapi dia juga di dalam rumah itu nggak cuma ada Rahab, dia juga ada keluarga-keluarganya, yang artinya dia juga ada upaya gitu ya untuk bercerita, dia juga ada upaya juga untuk meyakinkan teman-teman, saudara-saudaranya, papa mamanya, atau ya sepupu keponakan semua gitu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita melalui bangsa Israel gitu ya, akan masuk ke kota ini. Kalau misalkan mungkin keluarganya nggak percaya, keluarganya takut ketika tiba-tiba ada gemuruh suara suara tembok kayak jatuh, ada suara mungkin eh, barang-barang ditumpas, semua orang-orang dikalahkan semua, bisa jadi takut terus mereka kabur gitu ya. Tapi Rahab juga tadi ya bisa meyakinkan sehingga tidak ada yang keluar dari rumah itu mengikuti semua instruksi yang disampaikan oleh pengintai itu. Sehingga tadi makin kuat gitu ya, bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apapun pesannya yang saat itu ada didengar, dari kakak sekolah minggu, dari bapak gembala, dari pendeta, atau dari cerita Alkitab yang ada baca sendiri, renungan yang ada pelajari sendiri, kita jangan sampai cuma dengerin doang, tapi kita mau coba usahakan untuk kita bisa ngelakuin juga. Ada ayat yang terakhir gitu ya, yang Kak Joso pengen sampaikan, yang menguatkan pesan kita hari ini, ada di Yakobus 2 ayat 21 sampai 25. Kak Joso bacain. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, ini ayat 25 nih. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab tanpa tubuh, roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, tadi ya makin kuat pesannya bahwa adik-adik percaya, kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Sekarang kita harus menyempurnakan kepercayaan adik-adik, menyempurnakan iman adik-adik dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Perbuatan itu berarti dilakukan, gak cuma diomongin doang, gak cuma mungkin ditulis aja, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kakak-kakak atau mama papa atau bapak ibu gembala, pendeta menyampaikan, mengingatkan, eh, misalkan hormati orang tua, kita mau coba lakukan, gak cuma ngomong doang. Atau kalau misalkan disampaikan firman Tuhan, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, kita mau belajar untuk tidak berbohong. Jadi adik-adik pasti banyak firman Tuhan yang sudah pernah ada dengar, mungkin ada cerita-cerita di Alkitab yang ada masih ingat sampai saat ini, dan bakal ada dengar-dengar lagi cerita-cerita selanjutnya.
Kita mau sama-sama belajar, nggak cuma dengerin doang, nggak cuma inget-inget doang, taruh dalam pikiran, dalam hati, tapi kita juga mau lakukan menjadi tindakan yang nyata supaya iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita jadi sempurna dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Yuk, itu firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita mau tutup dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas firman yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Kau mau berkati supaya firman yang kami dengar tentang iman, percaya, Rahab bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi motivasi bagi kami ya Tuhan, untuk kami tidak hanya percaya, untuk kami tidak hanya beriman kepada Tuhan, tapi kami juga mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Alkitab perintahkan, firman Tuhan perintahkan. Kami mau belajar untuk melakukan hal yang benar, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin ada tantangannya, mungkin ada kesusahan yang harus kami hadapi. Dan untuk itu biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukannya, dan biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami agar kami bisa hidup melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Udah diberkati dengan firman Tuhan? Oke, terima kasih Kak Jos buat firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati Kak Jos, dipakai lebih heran lagi. Oke, adik-adik kita mau tutup ibadah kita. Sebelumnya ada pengumuman seperti biasa. Kita akan ibadah offline di Antioquia setiap jam 8 pagi dan jam 11 siang. Dan untuk di Ben Hill, Bendungan Hilir, untuk Yehuda, itu akan kita ibadah lagi tanggal 13 Agustus jam 2 sore. Oke. Dan seperti biasa, kita tetap ketemu di hari Sabtu jam 4:30 sore melalui YouTube. Oke. Kita akan tutup ibadah kita mau mengucap syukur. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur. Kau memberkati adik-adik kami ini Tuhan Yesus, Antioquia dan Yehuda Tuhan. Engkau memberkati mereka, sekolah mereka Tuhan Yesus. Kiranya Kau berikan kekuatan, berikan kepintaran Tuhan Yesus, untuk mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua juga Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Engkau memberkati Tuhan Yesus adik-adik kami ini Tuhan Yesus. Dan semua yang menyaksikan Tuhan acara ibadah ini Tuhan Yesus. Yang menikmati ibadah ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati. Berkati orang tua, berkati semua keluarga Tuhan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur. Terima kasih untuk hari yang Tuhan sudah berikan buat kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah kami dengan segala ucapan syukur kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.